akan membuka acara P5, yaitu tentang Profil Pancasila, akan dibawakan oleh setiap anak di ini ada kelompok ya, kelompok 1, 2, 3 dan 5. Jadi di sini mereka akan membahas tentang P5. Untuk ini saya buka supaya pelaksanaan P5 ini tetap menghadirkan tentang apa itu profil Pancasila. Oke, kita mulai dengan ini. Saya ucapkan P5 dalam acara diskusi saya buka. Dengan kegiatan 2 ya, lanjutannya di sini ada tentang pertanyaan pematik, yaitu konteks pemilihan OSIS di sini ya. Saya tanya kepada para kelompok di sini. Nah, ingat ya, nama jangan lupa sama nama kelompoknya. Oke, di sini ada pertanyaannya. Berikan pendapatmu bagaimana seorang calon pemimpin yang baik atau ideal. Oke, jadi ini boleh semua tunjuk tangan, tapi kita tunjuk satu-satu dulu. Oke, kelompok. Saya fenomena Mulia, saya kelompok 3. Saya akan menjawab soal dari bagaimana seorang calon pemimpin yang baik dan ideal. 1. Mampu berkomunikasi dengan baik. 2. Memiliki visi misi yang baik. 3. Memiliki motivasi diri. 4. Memiliki ketegasan. 5. Memiliki akuntabilitas dan tanggung jawab. 6. Mempunyai sifat yang jujur. 7. Mampu bersikap adil kepada anggota-anggotanya. 8. Menghargai. 9. Cepat tangkap. 10. Bisa menginspirasi anggota tim. Sekian, terima kasih. Oke, dari kelompok lain berapa? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 itu pendapatnya. Bukan berarti kelompok lain nggak bisa. Bisa, silakan kelompok yang lain. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dari kelompok 2. Bagaimana cara mengetahui calon pemimpin yang baik atau tidak? Kemampuan jawabannya adalah kemampuan komunikasi kedua OSIS yang baik harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif kepada siswa, guru, dan pihak sekolah lainnya. Yang kedua, kepekaan sosial. Mereka yang peka terhadap kebutuhan dan aspirasi siswa, serta dapat menjalankan tugas kepemimpinan dengan empati, cenderung menjadi pemimpin yang baik. Yang ketiga, kemampuan pemimpin. Seorang ketua OSIS harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, mampu menginspirasi orang lain dan mengambil keputusan yang tepat. Saya Rinka Javina dari kelompok 5. Nah, di sini saya ingin menjawab dari pertanyaan berikan pendapatmu bagaimana seorang calon pemimpin yang baik dan ideal itu. Nah, menurut kelompok kami, calon pemimpin yang baik dan ideal itu yaitu yang pertama, mampu berkomunikasi dengan baik, bijaksana, tegas dan bertanggung jawab, ramah pastinya, dan harus sopan dengan sesama. Dan pendapat saya juga, menurut saya ya, sebagai calon pemimpin itu kita harus kayak memberikan feedback kepada orang-orang dengan baik, bukan kayak misalnya ditanya terus kita memberikan yang lain, pertanyaan yang jawaban yang lain, dan dapat menjadikan contoh pribadi itu dapat menjadikan contoh dengan orang lain yang lainnya. Oke, dari kelompok berapa tadi? 5, Pak. 5, itu tanggapannya. Oke, mantap. Perkenalkan, nama saya Zara Safa dari kelompok 4. Akan menjawab pertanyaan bagaimana seorang calon pemimpin yang baik dan ideal. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, mudah berkomunikasi dengan baik kepada semua siswa atau siswi, ramah dan tidak terjerat ke dalam narkoba. Terima kasih. Berikan pendapatmu bagaimana seorang calon pemimpin yang baik atau ideal itu. Menurut saya sebagai pemimpin harus berani tidak egois, berani bertanggung jawab mengambil tindakan yang benar, melaksanakan tugas yang diberikan sama pemimpinnya. Dah aja. Oke, pendapat kelompok 1. OSIS adalah Yang kedua, berikan pendapatmu bagaimana kita mengetahui calon pemimpin itu baik atau tidak. Maksudnya gini, ini belum jadi ikut OSIS dia, belum jadi ikut kompetisi. Cuman kalian lihat sehari-harian dia nih, bagaimana kamu bisa lihat tingkah lakunya dia dikatakan baik. Oke, silakan kelompok mana? Oke, nama kelompok. Bagaimana cara kita menjadi pemimpin baik atau tidak? 1. Lihat visi misi yang ia tawarkan. Apakah
Oke, dari kelompok 5. Oke. Oke, kelompok. Saya Mutiara dari kelompok 3 akan menjawab soal nomor 2. Bagaimana kita mengetahui calon pemimpin itu baik atau tidak? Yang pertama, tenang dan selalu berpikir positif. Yang kedua, membuka komunikasi. Yang ketiga, mengajari tentang memerintah. Yang keempat, memberikan pandangan mengenai dan eksperimentasi. Yang kelima, berikan dan meminta feedback. Pak, saya menambahkan. Iya, silakan. Nah, itu kan yang kedua soalnya bagaimana ketika mengetahui calon pemimpin atau tidak. Misalnya sebelum mencalonkan kita OSIS atau menjadi anggota organisasi yang ada di sekolah, Pak, dan itu kita lihat tinggal sama guru itu kayak gimana, sopan apa tidak, sama rekan-rekan pegawai sekolah juga sama teman-temannya, dan tidak mengikuti pergaulan yang sudah terjadi gitu kayak di motor. Saya Wisnu Prayogo dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan bagaimana kita mengetahui calon pemimpin itu baik atau tidak. Kita dapat mengetahui pemimpin itu baik atau tidak dengan cara melihat dia dari kehidupannya sehari-hari. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas tugasnya, ramah dan tegas, dan dapat menghargai anggotanya maupun siswa atau siswi lainnya. Ya. Oke. Saya Dimas Fahri dari kelompok 2 menjawab pertanyaan kedua. Bagaimana cara mengetahui pemimpin itu baik atau tidak? Yang pertama yaitu mampu berkomunikasi yang baik serta mampu mendengarkan dan memahami kebutuhan siswa. Berkomunikasi baik adalah dapat berkomunikasi dengan baik sesama siswa dan tidak menyambungkan dirinya bahwasanya dia akan menjalankan baik pemimpin yang berikutnya. Oke, mantap. Saya akan mempersilahkan dari kelompok 1. Soal yang kedua, berikan pendapatmu bagaimana kita mengetahui calon pemimpin itu baik atau tidak. 1. Memiliki visi misi. 2. Memiliki motivasi diri. 3. Optimis dan positif. 4. Memiliki kestabilan emosi. 5. Percaya diri. 6. Memiliki ketegasan. 7. Bersemangat dan antusias. 8. Memiliki akuntabilitas dan bertanggung jawab. Oke, udah ya. Ya, itu setelah dia mencalonkan. Tadi Bapak bilang kan sebelum nengok latar belakangnya. Oke, tapi ya udah itu jawaban kelompok 1 ya udahlah. Tapi kan Bapak bilang tadi itu udah pakai visi. Itu dia udah mencalonkan. Oke ya, harus dipahami kalimat yang ditanya. Oke, kelompok 1. Oke. Masih ada mau tanggapannya, jadi ada berapa siswa mau menanggapi lagi tambahan ya. Oke, kelompok berapa tadi? Kelompok 3, Pak. Oke, mainkan. Saya dengan Zara dari kelompok 3. Saya sini mau kasih kayak tambahan itu. Kalau nanti misalnya pemilihan OSIS yang baru nih, misalnya itu udah selesai ujian semester itu misalnya kayak diadakan kayak pesta seni atau menyalurkan bakat-bakat kawan-kawannya misalnya dari game atau dari puisi atau dari apa, itu bisa disalurkan dari program-program yang dilakukan sama OSIS itu. Mana tahu ada niat saya kasih sponsor biar tambahan gitu Pak. Nanti ada program itu. Terima kasih. Tambahan. Yang ketiga, apa yang kalian harapkan dari seorang pemimpin dalam konteks ketua OSIS nantinya? Jadi nanti ketua OSISnya jadi ketua OSIS nih. Apa yang kalian harapkan dari ketua OSIS itu? Oke, siapa yang mau tanggapi? Ini dulu. Nama saya Nadira Aweti, saya dari kelompok 5. Pemimpin yang saya harapkan dalam konteks ketua OSIS nantinya. Pemimpin yang saya harapkan adalah pemimpin yang mampu mengayomi anggotanya. Pemimpin yang takut akan Tuhannya, karena yang takut akan Tuhannya pasti takut untuk mengingkari janjinya. Pemimpin yang berani mengambil keputusan. Pemimpin yang kuat secara fisik dan mental. Oke. Ada yang lain? Yang kami harapkan nantinya adalah sang OSIS dapat menjadi pemimpin yang baik, tegas, bijaksana, ramah, rendah hati, dan bertanggung jawab. Dapat memberikan contoh yang baik untuk
Ya, terima kasih. Saya gantian. Nama saya Rachel Prilina, saya dari kelompok 2. Yang kami harapkan dari seorang pemimpin dalam konteks osis itu kepemimpinan yang kuat, mampu memimpin dengan efektif, menginspirasi siswa dan membimbing anggota OSIS dalam mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang baik, mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam menyampaikan ide maupun mendengarkan masukan dari siswa dan staf. Keterlibatan aktif, keterlibatan secara aktif dalam kegiatan sekolah, mendukung dan mempromosikan partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan, representasi yang adil, mewakili siswa dengan adil dan memperjuangkan kebutuhan serta aspirasi mereka, pemecahan masalah, mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif dan bijaksana. Oke, terima kasih. Lain? Perkenalkan, nama saya Moja Amira, saya dari kelompok 3, ingin menjawab soal nomor 3. Apa yang kalian harapkan dari seorang pemimpin dalam konteks ketua OSIS nantinya? Pertama, bertanggung jawab atas perannya. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, bersikap jujur. Yang keempat, bersikap tegas. Dan kelima, cepat tanggap. Oke, sih. Apa yang kalian harapkan dari seorang pemimpin dalam konteks ketua OSIS nantinya? Kami harapkan adalah semoga ketua OSIS nantinya tetap dapat bertanggung jawab dan rendah hati, ramah kepada semua orang, dan berperilaku baik agar perilaku menjadi contoh baik itu anggota maupun siswa dan siswi. Terima kasih. Tiga, apa yang kalian harapkan dari seorang pemimpin dalam konteks ketua OSIS nantinya? Pendapat saya, dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab atas jabatannya, tidak meninggikan diri sendiri, dan tetap rendah hati, dapat memberikan contoh yang baik. Makasih. Terima kasih. Tambahan tanggapan silakan. Ya baik, saya Rika Jeffrina dari kelas 10 Kelas 1 mewakili kelompok 5 ingin mengusulkan dan mengharapkan ketika nanti sang pemimpin itu sudah menjadi OSIS, yang kami harapkan bersikap adil. Yang pertama, bersikap adil dalam pembagian lab. Maunya itu Pak, tahu Ibu, lab itu jangan dibagi Pak, Bu, karena gimana ya? Karena setiap siswa itu kan membutuhkan lab juga, ingin belajar. Udah gitu juga masalah buku juga itu kurang Pak, Bu. Keterbatasan itu juga kami kayak memerlukan buku, tapi di perpustakaan itu udah habis. Itu kami kayak minjam sana, minjam sini, itu menyusahkan sih pertama ya. Dan yang kedua, ingin mengajukan proposal dari suatu ekskul. Itu kami suatu ekskul tuh kayak keberatan gitu ingin mengajukan proposal karena selalu ada yang bilang katanya teman-teman kami kayak ekskul dari PMR lah. PMR itu kami ingin mengadakan apa? Zumbara, ingin mengadakan Zumbara. Dan kami mengajukan proposal, tapi kata atasan kami itu proposalnya katanya tidak diterima karena uangnya itu harus mengeluarkan dana sendiri. Maunya bapak atau ibu itu kan misalkan kami kan ada bayar uang sekolah, itu maunya uangnya itu kayak dijadikan uang proposal untuk kami pergi-pergi gitu. Karena kan untuk keperluan sekolah juga, bukan untuk kesenangan kami. Ini kan kami kan membawakan nama sekolah juga gitu. Udah. Oke. Oke, ini tanggapan tambahan ya. Oke, lanjut. Ada yang lain? Saya Rio Makaria dari kelompok 2 ingin menyampaikan untuk ketua OSIS yang akan datang bahwasanya lebih berani menyampaikan isi hati dari para ekskul yang ada di sekolah kita ini, bahwasanya jangan pernah untuk membanding-bandingkan ekskul satu dengan ekskul yang lainnya, karena kan setiap ekskul memang udah ada bidang perlombaan masing-masing, jadi bukan hanya satu ekskul yang bisa mengharumkan nama sekolah ini, semua ekskul bisa mengharumkan nama sekolah ini. Jadi jangan untuk membanding-bandingkan, semua ekskul bisa mengharumkan nama sekolah ini. Terima kasih. Saya harap
Itu ketua OSISnya atau ketua OSIS disuruh menghadap macam mana ini maksudnya? Saya anak itu bisa menyuruh kami mengadakan kegiatan gotong royong, membersihkan toilet ataupun organisasinya itu sekolah. Jadi bisa dibantu dari bagus mungkin buat renovasi toiletnya. Oh itu, jadi kota OSIS berani mengucapkan atau menyampaikan aspirasi gitu. Oke ya kelompok ya.